Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Mirfasya dengan NIM 210211005. Di sini saya akan melakukan patofisiologi, penjelasan patofisiologi dari HMS KIS 5, itu ada kaki diabetes atau gangren diabetikum. Di mana ada seorang laki-laki berusia 43 tahun, dia itu didiagnosis adanya kaki diabetes. Yaitu berupa udah nyampe gangren diabetikum. Nah, patofisiologi bagaimana? Jadi dari anamnesis ini didapatkan beberapa faktor. Yang pertama adalah obesitas. Di mana dia itu sudah mengalami obesitas. Nah, obesitas kan menemukan dari jaringan adiposa berupa bisa fatty acid juga. Akhirnya akan ada akumulasi dari lipid, jadi pembentukan lipidnya banyak. Nah, lipid sendiri ini bisa menurunkan sinyal dari insulin dengan cara bisa peradangan lah dan lain-lain. Akhirnya insulin tuh turun. Lalu ada genetik dari ibunya juga, ibunya itu DM, diabetes mellitus. Jadi gennya bisa menurunkan, jadi sensitivitasnya bisa turun insulinnya. Lalu pola makannya tidak teratur. Jadi karena bisa mengganggu ritmi juga kan, ritmi alami. Jadi mana normalnya misalnya kalau orang makannya 3 kali sehari di jam yang sama, kan berarti insulinnya akan meningkat di situ. Jadi sudah biasa nih. Namun kalau pola makannya tidak teratur, kadang-kadang misalnya dia tidak makan atau makannya tiba-tiba terlalu lama, terlambat gitu, akhirnya jadi insulinnya bisa makin banyak karena nih sudah lapar banget nih, jadi insulinnya bisa fluktuasi, jadi naik turun gitu. Sensitivitasnya bisa menurun juga. Lalu dia juga ada hipertensi, bisa mendamage pada endotelnya, akhirnya endothelial dysfunction, jadi respon endotel terhadap insulin juga akan semakin menurun. Riwayat DM sudah 10 tahun, dia sudah 10 tahun, berarti sudah ada sensitivitasnya sudah turun banget, akhirnya responnya juga turun. Usianya udah lebih dari 43, kemampuan sel beta untuk menghasilkan insulin juga akan semakin menurun. Gitu. Akhirnya terjadi resistensi insulin menyebabkan pertama, misalkan jaringan adiposa, karena nggak bisa dibentuk terus ATP-nya, jadi digantilah dari glukosa jadi digantilah adiposa. Adiposa ini akan meningkatkan lipolisis. Ya, akhirnya lipolisis ini akan meningkatkan gliserol yang dipakai untuk jadi gula dan juga free fatty acid. Nah, free fatty ini bisa dibentuk lagi jadi LDL, makin banyak, jadi bisa risiko aterosklerosis. Jadi ada foam cell gitu. Lalu di hepar bisa meningkatkan gluconeogenesis, genolisis, dan juga proteolisis untuk hiperglikemia. Jadi GGDS banyak. Nah, hiperglikemia ini bisa meningkatkan ada polyol pathway. Polyol pathway ini merupakan jalur yang tidak menggunakan insulin. Jadi insulin independen. Di mana nanti glukosa diubah menjadi sorbitol diubah menjadi fruktosa. Namun dari sorbitol ke fruktosa itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi sorbitol juga lama di sel. Akhirnya menyebabkan osmotic stress karena sorbitol ini bisa menarik air. Ada osmotic stress dengan disfungsi endotel salah satunya. Juga ada PKC. Nah, PKC ini bisa meningkatkan TGF beta. TGF beta itu merupakan proliferasi untuk sel otot dan juga sel intima. Intima akhirnya meningkatkan penebalan dari membran basalis dari pembuluh darah juga. Nah, ini osmosisnya tinggi. Jadi akan ada osmosis, jadi meningkatkan air dari sel keluar sel karena lebih banyak di luar sel kan gula darahnya. Akhirnya bisa melarutkan elektrolit. Jadi cairannya makin banyak tapi zat lautnya semakin terlihat sedikit gitu. Rasionya dikit gitu. Akhirnya jadi terlihatlah natriumnya sama kaliumnya menurun gitu. Nah, juga akan terjadi namanya glikolasi atau penempelan glukosa dengan protein non enzimatik seperti protein dan juga lipid. Jadi membentuk AGE atau Advanced Glycation and Product. Nah, Advanced Glycation and Product ini bisa meningkatkan ROS, akhirnya bisa merusak jaringan sel. Salah satunya bisa degenerasi akson. Jadi bisa demyelinasis juga, akhirnya menyebabkan neuropati perifer. Jadi pada adanya kegangguan di gejalanya, ada sensorik. Di sensorik itu sensasinya menurun, jadi dia bakalan kebas. Kalau udah bakalan kebas, jadi dia nggak tahu nih kalau ada luka apa enggak, jadi bisa meningkatkan risiko trauma. Terus juga otonom, disfungsi kelenjar, keringatnya turun menyebabkan kulitnya kering. Kalau kulitnya kering, kena luka dikit bisa visura, gitu. Jadi kan luka terbuka, akhirnya risiko infeksinya meningkat. Lalu motorik, atrofi otot karena tadi mungkin jarang dipakai atau misalnya ya udah nggak bisa aja, akhirnya atrofi. Jadi ROM-nya atau range of motion-nya, plantar fleksinya tidak ada. Lalu dia juga bisa menekan hiperglikemia, bisa menekan osteobasis dan juga osteoklas. Akhirnya densitas dan kualitas turunnya menurun, akhirnya bisa rentan patah. Lalu juga bisa menurunkan sistem imun, bisa neutrofil imun sistem menurun.
akhirnya bisa menurunkan NADPH dan juga menurunkan oksigen dan juga HO2. Dan juga eliminasi patogennya tidak adekuat, jadi ya nggak bisa, dia akan resiko infeksinya meningkat. Nah, karena tadi, oh ya ini juga di sini ya, karena tadi 3 ini menyebabkan penyempitan lumen dari pembuluh darah. Ya kalau lumennya makin sempit, jadi akan oksigen dan nutrisinya akan semakin sempit dong, sedikit, menyebabkan iskemik jaringan dan juga menurunkan wound healing karena ya nutrisinya nggak ada, jadi nggak bisa dipakai untuk penyembuhan. Nah, lalu di renal juga bisa terjadilah kerusakan dari glomerulus, yaitu menurunkan fungsi ginjal, yaitu meningkatkan jadi akhirnya meningkatkan urea dan kreatin, dan itu tanda-tanda fungsi ginjalnya sudah rusak. Nah, HbA1c turun bisa kenapa? Karena di ginjal bisa memproduksi eritropoietin. Kalau ginjal udah rusak, jadi nggak ada yang pembentukannya, Hb-nya turun, HT-nya juga turun. Gitu. Sudah. Lalu untuk iskemik jaringan itu dia makin iskemia, wound healingnya susah, ditambah nih pada pasien kan sudah ada luka terbuka, akhirnya membentuklah ulkus diabetik grade 4. Nah, itu gimana? Jadi tadi luka terbuka tadi akan ada inflamasi, dan makin banyak inflamasi akan ada risiko infeksi, menyebabkan nekrosis lama-kelamaan, akhirnya lukanya menghitam. Nah, luka menghitam itu akan ditinggikan juga ada infeksi bakteri anaerob. Kalau ini ada Clostridium perfringens. Kenapa? Karena ada gas gangren, itu khas. Jadi pada gangren diabetikum ada gas gangren nih. Jadi ada metabolisme bakteri. Jadi bakteri nanti akan memakai glukosanya. Nanti akan ada pengeluaran CO2, akhirnya menyebabkan gas gangren ini. Nah, itu pada penunjangnya ada emfisema subcutis pedis. Lalu ada sitokin proinflamasi juga, jadi akan ada peningkatan metabolisme asam arachidonat, meningkatkan prostaglandin dan juga leukotrin, bisa meningkatkan nyeri. Dan juga permeabilitas vaskularnya akan meningkat, menyebabkan edema. Lalu ada TNF alpha, interleukin 1 dan interleukin 6 menyebabkan rekrutmen leukosit. Jadi leukositnya banyak, leukositosis, juga bisa menyebabkan fagositosis, makan dari bakterinya menyebabkan pus. Nah, lalu eksotoksinnya itu bisa merusak jaringan dan juga meningkatkan agresi platelet. Karena kan tadi ini kan luka ya, luka harus ditutup. Jadi ditutupnya dengan cara apa? Agregasi platelet. Tapi agresi platelet menyebabkan trombositosis juga tinggi, dan juga aliran darah bisa turun karena dihambat gitu. Akhirnya bisa terjadi destruksi dari ujung saraf bebas, jadi sensitivitas nyerinya makin meningkat. Lalu bisa juga metabolisme anaerob. Kenapa? Tadi lama-kelamaan ATP-nya kurang kan. Dia harus membentukkan ATP, tapi nggak ada oksigennya karena sudah anaerob ini. Akhirnya peningkatan asam laktat. Asam laktat ini byproduct-nya bisa menyebabkan nyeri saat aktivitas karena ATP-nya kurang gitu. Jadi kalau dia aktivitas dia nyeri, tapi kalau udah enggak biasa lagi. Nah, lama-kelamaan juga bisa menyebabkan nekrosis menyebabkan dia gangren lah, akhirnya menghitam begitu. Sudah. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu kalau manajemen kaki diabetik itu untuk kendalikan dari metabolismenya. Jadi kadar glukosa, albumin, lipidnya itu akan dikoreksi dulu. Terus juga vaskularnya dikoreksi dulu. Infeksinya dikoreksi dulu, terus juga kendali luka, terus juga kendali tekanan. Biar nggak ada penekanan gitu. Kalau di kasus itu pertama itu dikasih hidrasi cairan dulu infus. Nah, NaCl 0,9% 20 tetes per menit. Jadi buat fluid replacement-nya lah gitu. Nah, lalu langsung bisa diberikan tindakan debridement untuk nekrosisnya. Tadi kan nekrosis ya. Jadi bisa dihancurkan misalnya untuk jaringan-jaringan matinya biar bisa nanti disembuhkan. Nah, lalu juga bisa dilakukan penyalpan dari bioplasenton. Jadi nanti dicuci dulu lukanya, terus nanti dikasih kasar, dikasih bioplasenton. Nah, bioplasenton ini untuk meningkatkan regenerasi dari jaringan dan juga ada antibiotiknya untuk menghambat bakteri tadi salah satunya. Nah, lalu karena ini ada infeksi bakteri, bisa diberikan injeksi ceftriaxone dan juga metronidazole. Ceftriaxone ini untuk misalnya ada barangkali ada infeksi dari yang lain, jadi infeksi spektrum luas untuk hampir semua ya bakteri. Lalu untuk yang khususnya ini anaerobnya yang Clostridium perfringens itu biasanya yang khusus untuk gas gangren ada metronidazole. Kalau ceftriaxone 2 gram per hari per 24 jam, metronidazolnya 500 mg per 6 jam gitu. Nah, lalu akan ada injeksi juga dari ranitidin untuk mencegah nih reflux lambung dan juga tukak lambung karena ada stres tadi dari luka.
Terus juga diberikan ondansetron mengatasi mual dan muntah, juga bisa akibat dari obat. Jadi agar tidak mual dan muntah, dan juga injeksi paracetamol karena dia nyeri. Jadi sebagai analgesik. Lalu bisa diberikan aspirin juga untuk memecah agregasi tadi. Biar nanti saat dilakukan ya untuk meningkatkan sirkulasinya gitu. Jadi nggak nekrosis lagi. Nah, ini juga dimasuk ke pro amputasi dari transkuluris. Jadi amputasi yang di bawah lutut. Karena ini udah agar tidak infeksinya itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi harus dilakukan amputasi. Jadi nanti akan di pemotongan jaringan lunak dan tulang di femurnya. Akhirnya menyebabkan dia sudah diamputasi transkuluris gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.